Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Asi, calon penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan saya, yaitu di SDN 03 Pamutih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kasubdit SPD, yang saya hormati ibu-ibu guru SD Negeri 03 Pamutih yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum diskusi atau forum penyampaian diseminasi budaya positif di pagi hari ini. Salawat dan salam kita lupa pula kita panjatkan pada bunda kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, dan kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Dan semoga kita termasuk dalam hambanya yang mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-Ibu yang saya hormati, sebelum mulai acara saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua diseminasi yaitu penyampaian materi, dan yang ketiga doa penutup. Untuk pembukaan adalah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif dan akan disampaikan oleh saya sendiri dan akan dihadirkan oleh Ibu Dwi Asi. Oke, kita langsung saja. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas supportnya. Semoga amal panjenengan bisa diterima dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu. Oke, lanjut Bu. Kita akan mulai langsung. Untuk mempersingkat waktu, salam guru penggerak CGP angkatan 10. Alhamdulillah di sini CGP-nya ada 2, yaitu saya sendiri dan Ibu Dwi Asi. Oke, sebelum kita memulai diseminasi dengan tagline yang kita tadi adalah budaya positif, untuk mengeluarkan aura positif dari diri kita, mari kita latihan untuk senyum selama 30 detik. Mohon bantuannya Bapak Ibu, mohon untuk berdiri dan saling berhadapan. Ayo Bu. Berdiri saling berhadapan. Ya, silakan semuanya berdiri. Ayo berdiri saling berhadapan dengan temannya dan perhatikan cara mata saya yang ada di depannya. Silakan dipandang, tersenyum yang bikinnya kelihatan, dan dilihat jangan bibirnya ya Bu, tapi matanya. Ya, nggak apa-apa walaupun terpaksa dulu, nanti lama-lama akan kakak bibirnya. Oke, saya berdiri di timer. Oke. Ya, nanti di tahun ketiga langsung senyum ya Bu. Oke, belum dimulai. Ya, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, senyum, biar kelihatan giginya. Senyum yang manis, terus. Iya, oke. Gak apa-apa. Kalau mau makan aja gak apa-apa. Jangan dibuat. Iya, oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Bapak Ibu boleh kembali. Ya.
terima kasih alhamdulillah aura positif kita sudah datang dan ini nanti bisa bagian praktekan dan bisa dikasih akhir ketika mau pulang dengan anak-anak barangkali ice breakingnya membosankan dalam terus sebelumnya gitu aja mungkin yang lain ini bisa diterapkan. Nanti anak-anak disuruh berhadapan selama nggak usah banyak-banyak 20 atau 30 detik. Nanti anak siswa itu senyum-senyum malah sampai ngakak sendiri. Oke, lanjut. Sebelum mulai, saya akan membacakan kesepakatan forum diskusi diseminasi hari ini ya. Yang pertama adalah menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, hadir dengan penuh perhatian. Yang ketiga, peserta aktif dalam kegiatan. Yang keempat, berkolaborasi untuk kemajuan. Barangkali ada yang menambahkan. Cukup, oke. Ini sepakat ya, kita sepakat dulu ya. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya barangkali ada yang paham apa itu budaya positif. Ada yang bisa menjelaskan apa itu budaya positif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Mas Sukor. Budaya positif ya. Budaya positif menurut saya, disiplin positif itu adalah perilaku positif atau perilaku yang baik dalam sehari-hari. Kemudian bisa kita biasakan kepada murid-murid. Itu namanya disiplin positif menurut saya pribadi. Iya, bagus sekali. Barangkali yang lain mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menyimpulkan bahwa disiplin positif yaitu pembiasaan yang positif, yang baik, yang mana ada kebiasaan yang selalu diterapkan ketika kita bertemu dengan teman-teman kita sehingga kita menjadi nyaman, senang, dan teman kita itu menjadi senang, nyaman juga. Iya, terima kasih Bu Yani dan Bu Rati. Benar sekali apa yang Ibu-Ibu sampaikan, yaitu budaya positif adalah berkaitan dengan pembiasaan. Kita harus membiasakan nilai-nilai positif itu kepada diri kita dan mereka kita juga anak didik kita agar menjadi pembiasaan yang baik buat kita. Yang selanjutnya itu, ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang ada, misalnya seperti apa kira-kira Bu? Ada yang tahu? Nilai kebajikan yang kita terapkan di sini adalah salah satunya senyum, sapa, salam, bahagia, terus menghormati kepada orang yang lebih tua, menyayangi pada sesama, dan bertanggung jawab dengan tugas atau kewajiban yang diamanahkan padanya. Oke, lanjut Bu. Ya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oke, lanjut. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat pelaksanaan ujian atau hukuman. Berarti yang diharapkan adalah timbul dari dalam diri sendiri, yaitu internal atau intrinsik. Oke, lanjut. Ya, nilai-nilai positif tadi sebenarnya sudah terangkum dalam dimensi profil belajar Pancasila yang kita kenal dengan 6 dimensi. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan mulia. Yang kedua, mandiri, berkepentingan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah yang selalu kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, untuk penerapannya kita bisa memulai dari kebiasaan-kebiasaan positif tadi, kebiasaan-kebiasaan yang
Baik, oke lanjut. Oke, untuk berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya. Sebelum saya melanjutkan, tanya dulu motivasi. Ada yang tahu motivasi itu apa? Motivasi apa Bu? Motivasi adalah menyemangati anak-anak untuk berusaha lebih baik. Oke, terima kasih Ibu. Ada yang mau menambahkan? Ya, motivasi itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu, dorongan untuk melakukan suatu kreatif atau suatu kegiatan yang bisa kita laksanakan sebagai aksi nyatanya. Berarti motivasi dalam hal ini ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, atau internal dan eksternal. Motivasi eksternal biasanya itu dari luar atau dorongan besar, ingin mendapatkan ujian, ingin mendapatkan nilai, takut karena hukuman, itu kan adalah motivasi dari luar. Sedangkan dari dalam diri kita adalah diri kita merasa bertanggung jawab dengan sesuatu dan ingin menjadi manusia yang lebih baik. Itu adalah salah satu motivasi dari dalam diri kita. Lanjut Bu. Ya, seperti yang telah kita pelajari dalam guru penggerak, motivasi perilaku di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tadi termasuk dalam motivasi apa? Ya, motivasi eksternal atau dari luar. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk internal atau eksternal? Eksternal. Oke, betul sekali. Untuk selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu termasuk motivasi apa? Internal. Oke, sudah mulai paham ya. Dari motivasi-motivasi ini nanti akan menjadi suatu kebiasaan yang baik untuk dirinya memacu agar mau melakukan sesuatu yang lebih kurang. Nah, kita bisa menerapkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kita ingin mengharapkan mereka itu melakukan sesuatu bukan karena ancaman, bukan karena dorongan, bukan karena permintaan orang lain, tapi karena dari dalam diri sendiri. Mereka meyakini kebenaran itu secara universal, secara mutlak. Nggak boleh menyayangi sama manusia adalah kebenaran yang mutlak. Semua orang pasti akan sepakat dengan itu. Nah, oke, ini juga kemarin sudah saya terapkan di kelas 5. Sebelum menjadi keyakinan kelas, saya membuat kesepakatan kelas. Berarti anak didik saya mintai ide, tak kasih catatan kecil atau kertas, nanti ditulis mereka mengharapkan apa dari suasana kegiatan kelas yang menyenangkan itu. Nah, dari situ mereka akan mempunyai gagasan, oh saya ingin tidak ada pembulian. Oke, ditulis. Silakan ditulis, ditambah di sini. Terus semua peserta aktif mengikuti usulan itu atau pendapat. Yang salah satunya menjaga kebersihan kelas, tidak membuli, tidak mengecek nama orang tua, dan lain-lain yang kemarin sudah disampaikan siswa. Nah, dari kesepakatan kelas itu kita jadikan kesepakatan bersama, berarti antara guru dan siswa. Jadi mereka menyepakati dan nanti mereka dimintai untuk tanda tangan di bawahnya, karena sebagai rasa komitmen mereka dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sampaikan. Nah, dari kesepakatan kelas itu kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diingat, tanpa menggunakan bahasa negasi. Tanpa menggunakan bahasa negasi. Ada yang tahu bahasa negasi itu apa? Bahasa negasi itu bahasa negatif. Berarti kita menggunakan perintah diusahakan menghindari dari bahasa atau kata-kata negatif. Misal,
apabila ada perintah jangan buang sampah sembarangan, kira-kira yang ada gimana? Kebanyakan malah justru buang sampah di tempat itu. Misal, ada contoh lagi, jangan pikirkan ular di benak Anda. Pasti ibu secara spontan tadi memikirkan ular di sini. Nah, seperti itu. Kenapa kita menghindari kata-kata negatif? Karena dengan kita menggunakan kata-kata itu, malah justru kita meminta, kita justru akan meminta secara tidak langsung untuk memikirkan hal yang kita larang tersebut. Oke, lanjut Bu. Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus diangkat kelas? Nah, ini tadi sudah terjawab. Seperti kita menggunakan helm misalnya. Ketika itu kita hanya pahami sebagai peraturan, nanti kita akan sering melanggar. Berarti ketika menggunakan helm adalah saat ada polisi. Ketika nggak ada polisi, ya pasti nggak bakalan pakai helm. Tapi kalau itu menjadi suatu keyakinan, percayalah, pasti akan menggunakan helm baik ada Pak Polisi maupun tidak ada Pak Polisi, karena itu timbul dari dalam diri kita masing-masing. Oke, lanjut Bu. Ya, pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Yang kedua dibuat dalam pertanyaan atau pernyataan positif yang semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang ketiga sesuai dengan kondisi sekolah kelas sehingga mudah diterapkan, tetap kondisional dengan lingkungan yang ada. Oke, lanjut. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Oke, lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Next. Ya, ini adalah contoh keyakinan kelas yang kemarin sudah dibuat di kelas 5. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, menyayangi dan menghormati sama teman, bertanggung jawab dengan tugas, perangkat sekolah tepat waktu, dan lain-lain. Ini adalah bentuk dari keyakinan kelas. Oke, lanjut. Ya. Mari kita breaking ya, dulu. Siap. SPG-nya sederhana Bapak Ibu. Kalau saya bilang tepuk, gak apa-apa ya, seperti nanti ya. Kalau tepuk semangat ini, lihat ini, tepuk semangat, dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang, aha aha ma, aha aha nga, semangat, bisa ya? Oke, kita praktekkan bareng. Siap. Tepuk semangat. Ding ding dung, ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang, aha aha ma, aha aha nga, aha aha semangat. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Dwi Asih. Padanya dipersilakan. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin memaparkan materi selanjutnya. Ya, namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu atas waktu yang telah diberikan panjenengan untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi siang hari ini. Next Pak. Ya, tadi sebenarnya saya juga pengen loh Pak, ya, bukan Pak Sukron saja yang ice breaking ya. Iya, saya juga pengen ice breaking. Kira-kira masih diterima apa nggak ini Bapak Ibu? Oh masih, oke ya. Tadi kan kita sudah melakukan ice breaking, tepuk. Nah sekarang saya mau nyanyi nih Bu.
monggo itu ada mic, kita nyanyi bareng-bareng. Ini adab terhadap guru. Nanti panjenengan bisa terapkan nyanyi-nyanyi pada murid panjenengan. Nyanyinya ini dengan nada naik becak, ya. Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Iya ya. Bareng-bareng. Kita belajar adab terhadap guru, selalu saat bertemu, sikap hormat dan sopan, taati nasihatnya, jaga nama baiknya, minta izin saat akan bertanya, tidak banyak bicara saat guru bicara, simak dengan sesama saat ajarkan ilmu, tidak berpaling muka saat di hadapannya, muliakan guru akan berkah ilmu, muliakan guru akan berkah ilmu. Iya, terima kasih. Ya, selanjutnya Pak. Oke, tadi sudah mereview ya, Pak Sukun tadi sudah memaparkan 3 poin sekaligus ya. Yang poin pertama ini ya, intinya disiplin positif penerapan pada di sekolahan kita agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang diharapkan itu tadi akan muncul secara internal dari diri murid kita, bukan eksternal. Maksudnya apa? Maksudnya murid kita itu berperilaku positif, tapi memang panggilan dari hati nurani, bukan melakukan hal-hal positif tapi karena takut ada hukuman atau karena pengen dipuji, itu tidak ya, tapi memang dari diri murid sendiri. Nah, semua itu bisa terlaksana apabila kita membuat keyakinan sekolah atau kelas seperti itu kira-kiranya ya. Oke, next Pak. Nah, untuk tadi ya yang poin keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, terus yang poin kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Saya akan memaparkan ya kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan manusia, Pak. Kebutuhan dasar manusia itu ya, kenapa kita perlu belum Pak? Kenapa kita perlu pelajari ya? Karena poin ini ya menerangkan tentang bagaimana cara kita untuk menyikapi apabila kita punya murid yang bermasalah ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jenengan kira-kira ya sebagai manusia itu butuhnya apa sih Bu? Pengennya diapain gitu? Ada yang tahu? Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya sebagai manusia butuh dikasih perhatian Bu. Oke, dikasih perhatian. Butuh dihargai. Iya, dihargai. Butuh disayang. Iya, betul disayang. Butuh duit. Iya, betul juga kalau Butuh jalan-jalan. Oke. Dibelai juga. Iya, lengkap ya Bu. Oke, terima kasih jawaban Bu Dian yang luar biasa sekali. Ada lagi jawaban yang lain? Iya, Bu Iva mungkin. Monggo. Terima kasih. Mungkin saya juga hampir sama dengan Bu Dian, Pak. Karena sama-sama perempuan itu biasanya sama ya, Bu ya. Oke, iya. Jadi butuh perhatian, butuh diperhatikan itu yang paling utama, Bu. Karena Oke. rasanya bagaimana sih kalau dicuekin? Ya. Terus jangan hanya diperhatikan juga ya, Bu ya. Diperhatikan tapi tidak ada itu juga. Ya. Oke. Iya, Bu. Dia luar biasa sekali. Terima kasih Bu. Ya, jawaban dari Bu Dian dan Bu Eva. Tepuk tangan untuk Bu Dian dan Bu Eva. Mantap ya. Iya. Kalau saya Bu, ya selain duit ya, saya itu ini butuh makan Bu. Iya, sesuai badan saya ya. Ini sudah siang, ini jamnya makan. Iya, tapi tenang Bu, nanti habis kegiatan ini kita nyantai bersama-sama, oke? Nah, next Pak, ya lanjut. Nah, kenapa
manusia. Karena setiap perilaku anak kita pasti ada dasar yang dia tuntut dari kebutuhan dia. Misal ya, tadi Bu Dian itu sebagai seorang istri, Bu Iva sebagai seorang istri, katanya butuh diperhatikan, butuh disayang. Tapi kalau hal itu tidak dipenuhi, akibatnya apa? Akibatnya nanti akan melakukan hal-hal di luar nilai positif. Seperti misalnya apa? Marah-marah, ngambek, ya, nesu-nesu, ya. Nah, kalau suami kita ya tidak mengetahui tentang teori ini, nah tidak bisa menyelesaikan permasalahan istrinya. Tapi kalau suami kita mengetahui teori kebutuhan dasar manusia, ya akan bisa menyelesaikan masalah istrinya dan bahkan murid kita. Next Pak, lanjut. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ini saya terangkan ya. Itu ada yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Iya, terus ada penguasaan, kebebasan, kesenangan. Next Pak. Ya ini bertahan hidup, kita butuh bertahan hidup kan ya Bu? Iya, seperti apa tadi? Makanan, iya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah kalau kasih sayang tadi bukan hanya dibeli ya Bu, iya, rasa diterima itu juga kasih sayang ya, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah kalau kesenangan itu seperti bermain, healing ya Bu, humor, antusiasme, terus tertawa. Next Pak. Next. Nah, kenapa kita harus mempelajari kebutuhan dasar manusia agar kita itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada murid kita. Pada kutip, kalau ada yang nakal ya, kita itu bisa mengetahui kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan. Nah ini contoh ya, ini ada kasus ini, dan ini real terjadi pada sekolah kita. Ini kasusnya ya, saya bacakan. Ibu Suparmi, ya, guru wali kelas 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Ridho. Betul ya Bu? Iya. Beberapa teman mereka, bahkan bukan teman ya, wali muridnya juga, iya, telah mengeluhkan kenakalan Ridho yang sering meminta jajan temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Suparmi, ya, apa kira-kira alasan Ridho melakukan hal itu? Coba, ini saya nggak tanya Bu Suparmi karena Bu Suparmi yang bingung. Mohon solusi dari guru-guru lain. Monggo, ya, siapa? Oh iya, monggo berarti untuk memberikan solusi kepada Bu Suparmi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Akan saya berikan pendapat menurut saya. Mungkin kalau saya sebagai Bupati, ya, saya akan memanggil anak tersebut. Saya tanya permasalahan apa yang ada pada anak tersebut, pada si Ridho ini. Kok sampai merebut jajan pada teman-teman? Mungkin anaknya itu nggak punya uang saku atau gimana, terus nanti solusinya itu bagaimana? Mungkin Ridhonya bisa kasih saran ya. Kalau ternyata alasannya memang anaknya nggak punya uang saku, mungkin nanti jika temannya yang punya jajan lebih atau uang lebih bisa saling berbagi dengan temannya. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk solusi dari Bu Rati. Ya, saya setuju ya. Jadi kalau misalnya Ridho itu mengalami kasus yang
itu ya. Yang kita yang pertama langkahnya harus memanggil dulu ya, memanggil, kita tanyakan alasannya itu apa kok itu sampai merebut jajannya temannya itu dengan paksa. Mau nek Pak, ya. Nah ini kasus Ridho ini kita bisa memunculkan banyak penyelesaian tergantung dengan kebutuhan dasarnya. Setelah kita panggil, terus kita tanyai alasannya itu apa, dan nanti kita akan dapat menyelesaikan dengan dasar kebutuhan yang dia butuhkan. Nih, kalau dipanggil ternyata alasan Ridho ini yang pertama ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberikan uang saku, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ridho adalah kebutuhan apa tadi Bu? Kalau makanan? Iya, bertahan hidup. Jadi nanti bukannya jangan langsung marah-marah ya. Ketika lagi jemput itu jangan marah-marah, tapi dipanggil dulu, ditanya. Tapi kalau misalnya jawabannya tadi karena tidak diberi uang saku dan dia lapar, ya kita dengan ikhlas mungkin bisa kita memberikan jajan atau ada solusi lain seperti itu ya. Kemudian untuk alasan Ridho yang kedua, jika memang Ridho itu mempunyai alasan karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ada anak ya yang suka jahit itu karena memang senang lihat temannya nangis itu ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Ridho adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi setelah kita ketahui, telusuri, ternyata Ridho itu backgroundnya itu bapak ibunya broken home ya. Jadi mungkin itu alasan Ridho pengen apa? Kasih sayang, pengen diperhatikan. Nah solusinya bagaimana? Bisa gurunya itu ya memanggil Ridho untuk duduknya itu jangan di belakang, mungkin di depan supaya selalu diperhatikan. Kemudian diberi tugas ya, tanggung jawab di dalam kelasnya. Baik Pak. Untuk alasan Ridho yang dikit-dikit ketiga ya, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi ternyata alasan Ridho itu kayak konsolnya berbeda. Nah kita sebagai guru, berarti ini cocoknya kita jadikan pengurus kelas aja ya, apa ketuanya atau seksi keamanannya seperti itu ya. Ayo lanjut Pak. Ya, kemudian alasan Ridho yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba jajanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Ridho sedang memenuhi kebutuhannya, berusaha akan kebebasan. Iya, ternyata ibunya itu nggak dikasih sawu, malah dikasih bekal, dan bekalnya nasi megono terus. Mungkin bosen ya. Iya, jadi pengen jajanan temannya. Nah ini jadi bosen, jenuh sama ini bisa diterapkan ketika kita mengajar. Ketika kita mengajar, murid kita ada yang tertidur, ngobrol sendiri, ya. Nah kita refleksi diri. Mungkin dalam penyampaian mengajarnya jangan menggunakan ceramah terus, ya. Metode ceramah terus itu tidak. Jadi apa mungkin dikasih dengan PowerPoint atau Canva seperti itu, jadi anak-anak akan lebih tertarik. Ya, baik Pak. Untuk yang kelima, alasan Ridho karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Ridho sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Nah itu Bu ya, seperti itu. Baik Pak. Nah sekarang kita akan memasuki untuk materi selanjutnya, yaitu posisi kontrol
solusi sendiri. Lagi. Nah ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini saya takut keceletan dulu ngomongnya. Iya. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Iya. Next Pak. Next. Nah ini. Jadi ketika kita punya murid mengalami masalah ya Bu, ya, kita akan menerapkan ya dengan posisi kontrol. Nah, posisi kontrol yang seperti apa sebaiknya yang kita akan gunakan. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya ceritanya ini siswa terlambat masuk sekolah. Kalau guru posisi kontrolnya sebagai penghukum, ini seperti yang ada dalam gambar. Misalnya ada yang murid terlambat. Nah, kita itu langsung marah-marah Bu kalau sebagai posisinya penghukum. Langsung Ridho, kenapa kamu kok terlambat? Coba kalau kamu terlambat begini terus, berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran. Ini sambil marah-marah, matanya melontok ya, terus suaranya agak keras. Nah itu berarti guru dalam menyelesaikan masalah itu dengan posisi kontrol penghukum ya. Kalau yang kedua ini membuat merasa bersalah. Nah ini mungkin kalau tadi suaranya marah-marah, ini agak lembut. Beberapa kali ibu harus memberitahu kamu kok selalu mengecewakan ibu, lagi-lagi telat. Nanti kan ibu yang ditegur sama kepala sekolah seperti itu. Jadi kan nanti anak itu akan merasa bersalah, ya. Nah itu, lanjut Kak. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol yang guru berposisi sebagai teman. Nah kalau sebagai teman seperti ini kata-katanya. Ayo dong ikuti kesepakatan kelas. Tolong bantu ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa ini, jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Seperti itu. Jadi tidak marah-marah ya. Iya. Nah kalau pemantau ini ya, posisi pemantau ini bahasanya seperti ini. Kamu sudah melanggar kesepakatan kelas. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, berarti itu mencari dia itu murid itu tahu apa hukumannya sendiri karena dengan adanya keyakinan kelas tadi. Lanjutlah. Nah ini yang terakhir posisi kontrol manajer. Kalau yang posisi kontrol manajer ketika murid itu sedang melakukan kesalahan, guru itu akan ramah, ya tidak emosi, suaranya santun. Nah ini dengan kata-kata, apa kamu tahu kesalahanmu, ya. Jadi biar dia itu memberitahu sendiri kesalahannya. Terus kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu, dan dia akan mencari sendiri solusi dari kesalahannya itu. Next Pak. Iya, coba sekarang ini ada gambar ya. Tadi posisi kontrol apa aku kalau gambarnya seperti ini. Ayo, guru sebagai posisi kontrol apa? Kalau ada gambar seperti itu. Beda apa? Penghukum. Iya sudah tahu itu. Dari mulutnya itu sudah lebar ya. Iya marah-marah. Nah ini, jadi ketika melihat muridnya bersalah langsung ya marah-marah, teriak-teriak, melotot ya. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai bagus jika tidak mengerjakan tugas. Nah anaknya juga ketakutan sampai keringatnya itu keluar ya. Ya lanjut, itu sebagai penghukum. Coba nanti dibandingkan. Nah ini kalau seperti ini kira-kira apa ya? Ini sebagai apa? Apa? Membuat rasa bersalah seperti tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa sih kamu kok lagi-lagi telat? Saya kan malu sama kepala sekolah. Dikira saya tidak bisa mengajari tentang kedisiplinan seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Next Pak. Nah kalau ini sebagai apa? Pemantau ya. Ini posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya ya. Ini dipantau
Lanjut Pak. Nah kalau ini, nah ini posisi kontrol. Apakah aku ini? Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Nanti dia, oh saya itu terlambat ya. Saya rencananya saya nanti tidurnya itu nggak malam-malam Bu. Nanti aku mau pasang alarm seperti itu ya. Jadi tahu penyelesaiannya sendiri. Itu posisi kontrol manager ya. Ya lanjut Pak. Nah ini kita lihat ya Bu video ini. Ya. Bisa dijelaskan nggak sih Pak? Oh enggak. Oke. Ini maaf, saya terlambat. Bisa lagi kan? Kamu lagi kok. siang. Coba Pak. Kamu juga tahu. Mau kampung ya, bawa kasih hukuman. Capek Bapak Deni. Masuk. Masuk aja. Sini kamu. Berarti dulu sebagai apa ini posisinya? Oh, hukum. Menurut panjenengan baik apa enggak? Ya, kita perhatikan ya. Jadi kalau penghukum itu tidak mau tahu alasan murid, pokoknya terlambat ya sudah cukup. Maaf, saya terlambat. Dari kamu lagi. Kamu juga kampung ya, bawa kasih hukuman. Kamu juga masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf, saya udah capek Bapak Deni. Masuk aja. Sini kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua itu harus disiplin. Jangan colok-colok datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses seperti itu ke depannya. Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Iya, gimana Bu? Videonya mengandung bawang ya. Padahal saya sudah berulang kali loh, dan tapi tetap saja ya. Kalau ada nyanyi yang seperti itu hatinya terenyuh. Nah itu ya Bu, tadi berarti guru sebagai posisi penghukum. Nah ini ada pertanyaan romantik ini Bapak Ibu. Yang pertama,
Ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju atau tidak setuju menurut jenengan? Oh, tidak ada kurang ya, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, sekarang pemberian hukuman dengan hal positif, contohnya membersihkan ruang kelas. Itu setuju atau tidak setuju? Oh, setuju gitu. Iya. Padahal ini ya, kita kan sudah mempelajari tadi posisi kontrol ya, ada 5. Nah, kalau kita sudah mempelajarinya ya, itu yang disarankan itu sebagai posisi manajer. Jadi tidak ada yang namanya hukuman ya, yang ada konsekuen. Makanya kenapa tadi sudah diterangkan oleh Pak Syukur untuk membuat keyakinan kelas, karena apa? Ketika murid kita melakukan kesalahan, ya dia itu tidak usah dihukum tapi sudah tahu konsekuensinya. Jadi berarti pemberian hukuman dengan hal positif, contoh membersihkan ruang kelas, itu tidak setuju ya. Jadi yang ketiga ini pemberian penghargaan dapat memotivasi anak. Ini setuju atau tidak? Iya. Kalau setuju, nanti anak akan melakukan hal-hal positif karena ada hadiahnya, Bu. Ya. Oh, jadi tidak setuju juga. Makanya kenapa di dalam kurikulum merdeka itu kan ditiadakan yang ranking-ranking ya, Bu. Ya, pemberian hadiah apalagi kenapa? Anak nanti akan melakukan hal-hal positif karena aku pengen belajar biar dikasih hadiah. Nah, nanti kalau nggak ada hadiahnya, dia nggak mau belajar. Jadi tidak setuju. Next, Pak. Ini posisi kontrol restitusi. Tadi di antara 5, itu posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru itu yang digunakan posisi kontrol sebagai manajer, jangan hukuman lagi, ya. Ya, lanjut. Posisi kontrol restitusi ini sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Lanjut, Pak. Ya, ini posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi kalau melakukan kesalahan, dia cari sendiri solusinya, dan dia tanpa dihukum sudah tahu konsekuensinya. Kalau saya telat, saya kan sudah membuat keyakinan kelas. Kalau telat berarti saya nanti hafalan surat-surat apa gitu misalnya. Jadi tanpa kita hukum sudah tahu konsekuensinya. Jadi kita hilangkan kata hukuman, yang ada konsekuen. Ya. Lanjut, Pak. Nah, sekarang kita ke poin berikutnya, ini tentang segitiga restitusi. Ya, ada yang tahu lagi segitiga restitusi? Pernah dengar? Paling dengarnya segitiga biru ya, Bu, berapa? Iya, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, Pak. Ini ada pun tahapan dalam segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Jadi jika murid kita ada yang melakukan kesalahan, nah kita itu solusinya dengan tahapan ini, Bu. Jangan langsung marah-marah. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Misal tadi ada yang telat, kita berbicaranya itu yang ramah, ya jangan marah-marah. Ini seperti contohnya kata-katanya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kan adem ya didengar ya, daripada teriak-teriak. Terus ada, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pokoknya dengan bahasa-bahasa yang enak didengar. Yang terus validasi tindakan yang salah. Ini kata-katanya juga sudah dituliskan. Pak, kita bahas lagi yang benar. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Ketika ada murid kita yang melakukan kesalahan, ya, ini kita melakukan
tindakan tahapan stabilitas identitas dulu. Artinya apa? Cara sini itu bahasanya itu ngadep-ngadepi dulu. Kan lagi emosi marah-marahnya. Kadang umur kita lagi berantem ya emosinya. Kita menstabilkan identitas, ya. Terus next Pak, ini berdasarkan prinsip membangun salah adalah bagian dari proses. Ini contoh kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu guru juga pernah melakukan itu, ya. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, nanti kan anak akan bisa ngobrol dengan kita ya, misalnya. Oh iya, kayaknya kok guru seolah-olah pro dengan kita. Tapi ini bukan kita berarti membenarkan kesalahan murid ya, tapi kita hanya biar tenang dulu murid itu. Kemudian selanjutnya Pak, kalau sudah menstabilitaskan, kita baru memvalidasi tindakan yang salah. Ini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ini kalau validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini kata-katanya misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu kata-katanya adem ya Bu. Kemudian kalau sudah melakukan tindakan validasi, kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara implisit sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini contohnya ya Pak, lanjutlah. Ini meyakinkan keyakinannya ya. Ini kata-katanya, apa keyakinan kelas kita? Nanti kan anak kan ngomong ya. Nilai-nilai apa yang harus disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Lanjut Pak. Ya, ini ya. Ini kemarin. Ini ada contoh ya. Contoh video ketika menyelesaikan masalah pada murid SD 03 Pamuk ini. Bisa diputar Pak? Iya. Ya ini proses kita harus stabilkan identitas itu. Oke, demikian tadi video yang contoh penerapan segitiga restitusi. Sekarang terima kasih. Berarti artinya untuk pemaparan budaya positif yang kami tularkan Ibu sudah disampaikan. Semoga harapannya di SD 03 Pamuk ini bisa betul-betul melakukan nilai positif ya, sehingga tidak ada perilaku yang negatif ya. Sekian dari pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Dwi Asih. Tepuk tangan buat beliau. Sekali lagi terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mendukung program pembelajaran kami, dan alhamdulillah kita telah di penghujung acara. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian dan dalam melakukan penyampaian pemaparan visi ini ada kesalahan. Saya sebagai pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.